Bismillahirrahmanirrahim. Kelaparan pasukan Al-Anbar. Pada bulan Rajab tahun ke-8 Hijrah, baginda Nabi SAW mengirim pasukan muslim sebanyak 300 orang sahabat radhiyallahu anhu. Mereka dikirim oleh Nabi SAW ke sebuah tempat di tepi pantai yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Ubadah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW memberi bekal pasukan tersebut dengan sekarung kurma. Pasukan tersebut menetap di sana selama 15 hari. Sedangkan persediaan makanan mereka semakin lama semakin menipis. Berjalannya waktu, beriringnya hari, maka bekal yang dibagi oleh Rasulullah SAW pun telah habis. Qais radhiyallahu anhu, salah seorang anggota pasukan kumpulkan dalam satu kantong. Maka mereka bermusyawarah. Setiap hari sebutir kurma dibagikan kepada setiap orang. Mereka hanya mengulum kurma tersebut sambil minum air. Ini adalah makanan mereka dalam sehari. Mengatakannya saja mudah, tetapi dalam pertempuran yang sangat memerlukan tenaga dan kekuatan, maka sebutir kurma setiap hari sangatlah sulit untuk dibayangkan. Ketika itu Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia menceritakan kisah ini kepada murid-muridnya, karena Jabir radhiyallahu anhu pun ikut dalam pertempuran tersebut. Sehingga muridnya berkata, bagaimana mungkin sebutir kurma dan apa faedahnya? Maka Jabir radhiyallahu anhu menjawab, faedahnya akan diketahui ketika sudah tidak ada lagi kurma. Setelah itu tidak ada yang tersisa selain kelaparan. Mereka terpaksa memetik daun-daun kering, dicampur dengan air, lalu memakannya. Dalam keadaan terpaksa seperti itu, semua dapat dilakukan. Yang penting bisa bertahan hidup. Sehingga mereka mengumpuli apa saja yang bisa dimakan, baik dari daun-daunan, biji-bijian dan lain sebagainya. Tetapi itu pun tidak mencukupi kebutuhan mereka. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi, Maha mulia, Maha memberi rezeki, tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya, apalagi hamba-hambanya yang sedang berjuang dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti kesusahan dengan kemudahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji setelah kesulitan akan datang kemudahan.
Dan bantuan itu berserta orang-orang yang senantiasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah mengalami kesusahan dan kesulitan yang begitu hebat, Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menunjukkan bukti kekuasaannya dengan mengirimkan seekor ikan yang sangat besar dari samudra. Ikan tersebut dikenal dengan ikan ambar. Ikan tersebut pun terdampar di tepi pantai. Demikian besarnya ikan tersebut sehingga meskipun telah dimakan selama 18 hari, namun ikan tersebut tidak habis juga. Bahkan mereka dapat membawa dagingnya saat kembali ke Madinah. Ketika peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk kalian. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala membantu hamba-hambanya yang dalam keadaan kesusahan. Penderitaan dan kesusahan dunia tidak bisa dihindari dan semua pasti akan terjadi, karena memang di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan penderitaan. Terutama pada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka penderitaan dan kesusahan tersebut akan berat juga dihadapi. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, penderitaan yang terberat diberikan kepada para nabi alaihissalam, kemudian kepada orang mulia sesuai dengan derajat-derajat mereka. Ujian akan diberikan kepada seseorang sesuai dengan derajat agamanya. Setiap selesai mengalami kesusahan, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengirim dengannya kemudahan. Hendaklah kita senantiasa berpikir betapa orang-orang terdahulu sangat bersusah payah. Semua itu semata-mata dilakukan demi agama. Mereka rela menderita kelaparan, memakan dedaunan, dan menumpahkan darah untuk agama. Maka Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan derajat anugerah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita-cerita ini adalah cerita yang luar biasa bagi kita sekarang. Untuk mengikuti jejak mereka saja amatlah sulit. Namun dengan kita senantiasa membaca dan mendengarkan kisah-kisah mereka, maka akan terpatri dalam hati kita semangat untuk berjuang menegakkan kembali agama, sehingga kita semakin mencintai agama, mencintai Rasulullah SAW, mencintai perjuangannya, serta mencintai bagaimana menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita ini menjadi inspirasi, motivasi bagi kita untuk kedepannya kita lebih bisa lagi menghargai perjuangan orang-orang yang telah berjuang untuk agama. Sekian cerita yang bisa kita baca hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.